Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami di sini akan menjelaskan mengenai soal UAS perancangan dan analisis algoritma. Yang pertama itu ada contoh algoritma BFS dan DFS. Studi kasusnya itu adalah pada suatu hari ada seorang petani yang mempunyai seekor kambing dan serigala. Pada saat itu ia baru saja panen sayuran. Karena membutuhkan uang, petani tersebut hendak menjual kambing, serigala, dan sayuran ke pasar Johar. Untuk sampai ke pasar Johar, dia harus menyeberangi sebuah sungai. Permasalahannya adalah di sungai itu hanya tersedia satu perahu saja yang bisa memuat petani dan satu penumpang lainnya. Jika ditinggalkan oleh petani tersebut, maka sayuran akan dimakan oleh kambing dan kambing akan dimakan oleh serigala. Metode penyelesaiannya itu adalah yang untuk algoritma BFS itu adalah yang pertama itu masukkan simpul AK ke dalam antrian key. Jika simpul AK sama dengan simpul solusi, maka stop. Yang kedua, jika key kosong tidak ada solusi, stop. Yang ketiga, ambil simpul V dari para atau dari para antrian, bangkitkan semua anak-anaknya. Jika V tidak mempunyai anak lagi, kembali ke langkah 2, tempatkan semua anak dari V di belakang antrian. Terus yang keempat itu, jika suatu simpul anak dari V adalah simpul solusi, maka solusi telah ditemukan. Kalau tidak, kembali lagi ke langkah kedua. Dan ini adalah bentuk diagram dari algoritma BFS-nya. Terus lanjut, yang kedua itu menggunakan algoritma DFS. Yang pertama itu masukkan simpul AK ke dalam antrian key. Jika simpul AK sama dengan simpul solusi, maka stop. Yang kedua, jika key kosong tidak ada solusi, itu stop. Yang ketiga itu ambil simpul V dari kepala antrian. Jika kedalaman simpul V sama dengan batas kedalaman maksimum, kembali ke langkah 2. Dan keempat, bangkitkan semua anak dari simpul V. Jika V tidak mempunyai anak lagi, kembali ke langkah 2. Tempatkan semua anak dari V di awal antrian key jika anak dari simpul V adalah simpul tujuan, berarti solusi telah ditemukan. Kalau tidak, kembali lagi ke langkah 2. Dan ini bentuk diagram dari algoritma DFS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Fauzan Nabiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Nabiansyah. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari algoritma divide and conquer. Diberikan sebuah larik array integer A1, A2 sampai seterusnya dan AN. Anda diminati menemukan subsequence yang kontigu berderetan dari larik tersebut yang memiliki nilai maksimum sebagai berikut: min 2, 11, min 4, 13, min 5, 2, min 1, dan 3. Memiliki nilai maksimum subsequence kontigu sama dengan 20, yaitu 11, min 4, dan 13. Jika diselesaikan dengan algoritma A, brute force, dan B, divide and conquer. Bagaimana caranya atau langkah-langkahnya? Bukan episode code. Jelaskan jawaban Anda dengan mengambil contoh larik di atas. Berapa kompleksitas waktu asimpotiknya? Petunjuknya, gunakan gagasan seperti pada masalah mencari sepasang jarak titik terdekat atau the close point pair problem. Penyelesaian A sebagai berikut. Algoritma brute force. Yang pertama, tuliskan semua subsequence dengan satu elemen. Ada n buah subsequence dengan 2 elemen, ada n min 1 buah, dan seterusnya hingga subsequence dengan n elemen 1 buah. Seluruhnya ada n plus dalam kurung n min 1 plus dalam kurung n min 2 plus titik tambah 2 plus 1 sama dengan n dalam kurung n plus 1 atau 2 subsequence. Yang kedua, hitung jumlah nilai pada subsequence. Yang ketiga, pilih subsequence yang jumlahnya maksimum. Menghitung jumlah nilai di dalam subsequence adalah 0 dalam kurung n.
maka kompleksitas algoritmanya adalah 0 n titik n dalam kurung n plus 1 atau 2 sama dengan 0 n 3. Penyelesaian yang B sebagai berikut: algoritma divide and conquer. If n sama dengan 1, maka nilai maksimum sama dengan elemen tersebut, yaitu else bagi menjadi 2 upalarik. Nilai maksimum subsequence yang kontigu dapat terjadi pada salah satu dari 3 kasus berikut. Case yang pertama, semua elemen subsequence yang berjumlah maksimum terdapat pada upalarik kiri. Case yang kedua, semua elemen subsequence yang berjumlah maksimum terdapat pada upalarik kanan. Dan berikutnya case yang ketiga, elemen subsequence yang berjumlah maksimum dimulai pada upalarik kiri dan berakhir pada upalarik kanan. Ambil nilai terbesar dari langkah-langkah A, B, dan C. Detail setiap kasus. Case 1, hitung secara rekursif nilai maksimum subsequence yang seluruhnya terdapat pada upalarik kiri. Case yang kedua, hitung secara rekursif nilai maksimum subsequence yang seluruhnya terdapat pada upalarik kanan. Case yang ketiga, hitung nilai maksimum subsequence yang berawal pada upalarik kiri dan berakhir pada upalarik kanan. Caranya adalah, cara yang pertama, cari jumlah maksimum upalarik mulai dari elemen tengah kiri. Cara yang kedua, cari jumlah maksimum upalarik mulai dari elemen tengah plus 1 ke kanan. Yang ketiga, kombinasikan keduanya dan jumlahkan hasilnya. Berikutnya akan dijelaskan dengan teman saya bernama Fatur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fatur Rahman ingin mempresentasikan tentang algoritma branch and bound. Diberikan graf berbobot G sama dengan V, E, dan sebuah simpul awal A. Misalkan simpul pada graf dapat merupakan kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan 2 buah kota. Bobot sisi graf dapat menyatakan jarak antara 2 buah kota. Tentukan rute optimal dari simpul A ke simpul D pada graf berbobot di bawah ini. Universitas Sumatera 15, 15, 14, 11, 10, 11, 8, 6, 8, 17, 9, 12. Penyelesaian dengan algoritma branch and bound adalah bentuk matriks 12, 11, 16, 15, lalu 15, 10, 8, 14. Lalu selanjutnya 18, 9, 11, 17. Terus reduce cost matrix RCM A untuk setiap baris. Cari nilai terkecil, nyatakan dengan C, kurangi semua nilai di baris itu dengan CI, dan juga B. Untuk setiap kolom, cari nilai terkecil, nyatakan dengan CJ. Kurangi semua nilai di kolom itu dengan CJ dan juga C. Jumlahkan total semua nilai CI dan CJ menjadi nilai R, total reduction. Nilai ini adalah total nilai yang berhasil direduksi dikurangi 2. Perhitungan RCM ABDC Universitas Sumatera Utara 3. Terus selanjutnya adalah langkah membangun search tree. A. Pada saat space tree dimulai, nilai B untuk root node adalah nilai R untuk RCM root node. Nilai U adalah B. Setiap kali E node yang baru dibuka akan dihitung RCM untuk node tersebut. C. Cara membuat RCM baru untuk node I dan J. RCM baru dibuat berdasarkan RCM dari parent node. Lalu beri warna merah pada elemen di posisi I dan J. Ubah seluruh nilai di baris 1 menjadi logo tersebut, terus beri warna biru, ubah seluruh nilai di kolom J beri warna biru, terus juga ubah elemen si J1 menjadi logo tersebut. Beri warna ungu, lakukan reduksi matriks, jumlahkan seluruh nilai yang berhasil direduksi menjadi nilai R, dan D. Dengan dihitungnya RCM, maka bisa dihitung nilai B untuk root tersebut dengan rumus BI dan J sama dengan B parent tambah CI
dan juga J operand RCM plus R new RCM. CI dan juga J adalah nilai elemen I dan J. Dari parent RCM, lokasinya ditandai dengan warna hijau di new RCM I. Dari semua inode yang telah dihitung RCM-nya, dipilih yang memiliki cost B paling kecil. Less cost BB node yang dipilih akan dibuka dan menghasilkan E-node baru. Proses ini merupakan proses branch F ketika E-node terbawah ditemukan kandidat solusi. Maka nilai U diset menjadi nilai B dari node terbawah. Kemudian diperiksa apakah nilai B terkecil berikutnya dari seluruh tree ada yang bernilai lebih kecil dari U. Semua E-node yang memiliki nilai B U dinyatakan sebagai D-node. Proses pembuatan space tree dilanjutkan dari E-node yang tersisa. Inilah yang dinamakan proses bound. Jika tidak ada, maka jalur dari root menuju E-node terakhir merupakan solusi yang dicari. Cost B, node terbawah adalah panjang lintasan TSP yang dicari. Universitas Sumatera Utara, proses branch and bound, proses branch and bound, terus proses branch and bound Universitas Sumatera Utara 15, 11, 8, 11. Gambar 2.8. Terus solusinya dengan branch and bound dari hasil di atas dapat dilihat bahwa sirkuit yang dipilih adalah A, C, B, D, E. Dengan total jarak tempuh adalah 11 tambah 14 tambah 10 tambah 9 sama dengan 44. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang algoritma pemrograman dinamik. Nama saya adalah Rizky Nurfadilah. Kasus yang saya akan bahas adalah batasan kapasitas. Sebuah perusahaan angkatan laut mendapatkan order untuk mengangkut 3 jenis barang dengan data sebagai berikut. Di sini ada 3 data, yaitu jenis barang, berat atau ton, nilai atau juta satuannya. Jenis barang 1, beratnya 2 ton maksudnya, kemudian nilainya 40 juta. Kemudian yang kedua ada jenis barang, ada 2, beratnya 1 ton, kemudian nilainya ada 20 juta. Barang yang ketiga adalah 3, kemudian beratnya 4 ton, nilainya 70 juta. Jika kapal yang akan memuat barang tersebut hanya mampu membawa maksimum 6 ton, tentukan barang manakah yang harus diangkut agar memperoleh nilai maksimum tanpa melanggar batasan kapasitas alat angkut. Solusinya, yang pertama itu stage. Ada 3 tahapan, kemudian stage ada jenis barang, kemudian ada perhitungan maju atau mundur. Yang pertama yaitu perhitungan maju. Stage pertama yaitu barang 1, kemudian 1 unit sama dengan 2 ton, terus ada jumlah unit 6/2 sama dengan 3 unit. Yang berikut adalah bagian-bagiannya perhitungan maju. Stage pertama atau barang 1. Nah, di sini ada barang per unit 0. Dah, itu. Next. Stage 2 yaitu barang 2. Kemudian ada 1 unit, kemudian tadi 1 ton. Jumlah unitnya 6/1 atau 6 unit. Next. Stage kedua yaitu barang 2. Kemudian hasil dari barang kedua yaitu yang ke-6, itu ada 120, 100, 120, 100, 120, 100, 120. Terus x 2 kuadrat yaitu 120. X kuadratnya yaitu 0, 2, 4, dan 6. Stage ketiga yaitu barang ketiga 1 unit sama dengan 4 ton. Kemudian jumlah unit 6/4 sama dengan 1,5 yaitu 1 unit. Dan berikut bagannya. Kemudian ada tentang graf yang akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh Amin Ma'ruf. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori graf dan tree. Nah, soalnya sebuah pohon mempunyai 2n buah simpul berderajat 1,3n buah simpul berderajat 2 dan n dan buah simpul berderajat 3. Tentukan banyaknya simpul dan sisi dalam pohon tersebut. Nah, saya akan menjawab semua soal yang di atas sih, keterangan dan semuanya. Berdasarkan lemma jabat tangan, nah, jumlah semua simpul di dalam graf adalah 2 kali. Jumlah sisi dalam graf tersebut 2n kali 1. Nah, yang tadi itu yang berderajat 1 ditambah 3n kali x2 tambah n x3 sama dengan 2. 11 totalnya tuh 11n sama dengan 2e dalam kurung 1. Jumlah sisi pada sebuah pohon adalah jumlah simpul minus 1 sehingga e sama dengan dalam kurung 2n tambah 3n tambah 1 dikurang 1 sama dengan 6n dikurang 1 dalam kurung 2. 11n sama dengan 2 dalam kurung 6n kurang 1. 11n sama dengan 12n kurang 2. N sama dengan 2. Jadinya kesimpulannya semuanya hasilnya pohon 6n sama dengan 6 kali 2 yaitu 12 buah simpul. Jumlah sisi 6n kurang 1 yaitu 11 buah sis. Sekian tentang dari presentasi kami. Jika ada salah atau kata mohon dimaafkan.